Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve, damai Kristus serta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, tanggal 1 Agustus 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang tidak mengimani Allah, tidak mengimani bahwa Tuhan itu ada, atau kita sebut sebagai ateis, orang yang tidak bertuhan, akan selalu mempengaruhi kita untuk mengikuti cara berpikirnya, untuk tidak mengakui Tuhan. Biasanya mereka akan memberi pertanyaan, apakah Tuhan itu sungguh ada? Kita yang mengimani Tuhan tentu akan menjawab, ya, Tuhan itu ada, karena iman kita. Selanjutnya ia akan bertanya, apakah Tuhan yang kamu imani itu ada itu maha baik? Dan kita tentu menjawab, Tuhan maha baik. Setelah kita menjawab Tuhan maha baik, ia akan bertanya kembali, kalau Tuhan maha baik, mengapa kejahatan masih ada di dunia ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan beberapa hari yang lalu, kita telah mendengar Injil tentang penabur yang menaburkan benih baik. Namun saat malam dia tertidur, ada penjahat yang menaburkan benih ilalang. Saat benih telah tumbuh, tentunya akan tumbuhlah benih baik bersama dengan benih ilalang. Saat pekerja ingin mencabut ilalang itu, pemilik kebun berkata, jangan, sebab saat engkau mencabut ilalang itu, kemungkinan benih gandum itu juga ikut tercabut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini dalam Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53, kita diberi perumpamaan kerajaan surga itu ibarat penjala yang menebarkan jalannya ke dalam danau atau lautan. Setelah jala itu penuh, mereka menariknya, lalu duduk untuk memisahkan mana ikan yang baik dan mana yang buruk. Lalu mengumpulkan yang baik itu ke dalam pasu, dan yang buruk ke dalam api yang bernyala. Saat menjala, apapun yang masuk ke dalam jala tentu kita akan tarik ke darat, sebab tidak mungkin setelah jala penuh kita pun turun ke dalam air untuk memisahkannya di dalam air, meninggalkan yang buruk dan mengangkat yang baik. Tapi kita tentu akan menjala, menarik jala itu ke atas, dan di ataslah kita akan memisahkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, segala sesuatu ada waktunya. Saat menabur, saat merawat, dan saat memanen. Dan di saat memanen inilah akan diadakan pemisahan antara yang baik dengan yang buruk. Dan itulah kerajaan Allah. Saat kerajaan Allah tiba, akan diadakan pemisahan. Jadi jika pertanyaan orang ateis tadi, mengapa masih ada kejahatan? Kejahatan itu bukan Allah yang membuat, namun Allah mengizinkannya itu ada. Sebab kejahatan bukanlah buatan Allah, tapi itu adalah perbuatan iblis atau si jahat. Namun semuanya itu tetap akan dipisahkan. Itulah hari penghakiman, hari di mana Yesus datang untuk kedua kalinya, di mana kita pun akan dipisahkan. Orang-orang yang layak
yang dinyatakan sebagai gandum yang baik untuk masuk dalam kerajaan Allah, dan yang jahat yang berasal dari si jahat untuk masuk ke dalam api yang penuh kesakitan, di mana di sana ada tangisan dan kertak gigi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan hari ini kita diajak untuk benar-benar yakin, benar-benar percaya, mengimani bahwa pengadilan itu akan tiba. Saat itu kita yang tulus dan setia mengimani Allah, menjalankan kehendaknya dalam kehidupan yang penuh dengan perbuatan baik, kita akan dikumpulkan dalam kerajaan Allah, dan kita akan terpisah dari mereka yang tidak setia kepada Allah dan selalu berbuat jahat ke dalam api yang bernyala, di mana ada tangis dan kertak. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan yang diberikan kepada kita melalui Injil Matius hari ini, kita semakin teguh. Apapun yang kita hadapi, dalam menjaga kesetiaan dan ketulusan kita untuk setia kepada Kristus, akan berbuah, akan mendapat upah. Kita akan dikumpulkan dalam pasu sebagai kelompok ikan atau umat Allah yang berkenan padanya. Amin. Tuhan memberkati.